Rania selalu percaya bahwa rumah yang hangat bukan berasal dari ukuran bangunannya, melainkan dari hati orang-orang yang tinggal di dalamnya. Itulah sebabnya, meski rumah mereka hanya berukuran sedang di pinggiran kota, Rania menjaganya seolah-olah istana. Ada bunga kertas berwarna merah muda di halaman, meja makan kecil di ruang tengah yang selalu rapi, dan aroma masakan rumahan yang setiap sore memenuhi udara. Arman, suaminya, sering bercanda bahwa rumah mereka tidak butuh pendingin ruangan karena kehangatan sudah dipenuhi oleh senyum istrinya. Rania hanya tertawa, meski dalam hati ia menganggap kata-kata itu sebagai doa. Sejak menikah 3 tahun lalu, kehidupan rumah tangga Rania dan Arman terlihat begitu harmonis. Mereka menjalani rutinitas sederhana, tetapi penuh makna. Arman bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta, sementara Rania lebih banyak mengurus rumah setelah berhenti dari pekerjaannya di sebuah butik. Keputusan itu bukan karena Arman melarang, melainkan karena Rania ingin benar-benar fokus membangun rumah tangga. Setiap pagi, Rania menyiapkan sarapan sederhana. Terkadang nasi goreng dengan telur ceplok, kadang bubur ayam yang dibelinya dari pedagang langganan. Arman duduk di meja makan sambil membaca berita di ponselnya, lalu sesekali menoleh pada istrinya. "Kamu ini, tiap hari masakanmu bikin aku betah pulang cepat," ucapnya suatu kali. Kalimat itu membuat Rania tersenyum puas. Ia memang percaya, cara menjaga cinta bukan dengan hadiah mahal, melainkan dengan perhatian kecil yang dilakukan terus-menerus. Sore hari adalah waktu favorit mereka. Biasanya setelah pulang kerja, Arman langsung mengganti baju dan duduk di teras. Rania menemaninya dengan secangkir teh hangat. Dari teras itu, mereka sering membicarakan banyak hal, mulai dari rencana liburan, cicilan rumah, sampai sekadar mengomentari anak-anak tetangga yang bermain layangan. Sesekali Arman mengeluh soal pekerjaannya, dan Rania mendengarkan dengan sabar. Di sanalah Rania merasa perannya berarti, menjadi telinga sekaligus sandaran bagi suaminya. Di tengah kehidupan sederhana itu, ada sosok lain yang kerap hadir, Maya. Ia adalah sahabat Rania sejak SMA. Persahabatan mereka bertahan melewati banyak hal, kuliah, pekerjaan, hingga pernikahan Rania. Maya sendiri belum menikah, dan sering bercanda bahwa ia betah menyandang status konsultan percintaan bagi teman-temannya. Bagi Rania, Maya bukan sekadar sahabat. Ia sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Saat resepsi pernikahan, Maya bahkan menjadi orang yang paling sibuk setelah keluarga Rania. "Aku ini bridesmaid sekaligus manajer resepsi," katanya sambil tertawa lebar. Dan Rania mengangguk, merasa beruntung memiliki sahabat setulus itu. Setelah menikah, Rania masih sering menghabiskan waktu bersama Maya. Kadang mereka pergi berbelanja, menonton film, atau sekadar mengobrol panjang di ruang tamu rumah Rania. Arman pun sudah akrab dengan Maya. Ia kerap ikut nimbrung ketika mereka bercanda, meski biasanya hanya sebentar karena kemudian memilih beristirahat di kamar. Bagi Rania, kehadiran Maya memberi warna dalam rumah tangganya. Arman dan Maya bisa bercakap seperti kakak adik, dan itu membuatnya senang. "Rumah kita jadi ramai kalau Maya datang," ujar Rania suatu sore sambil menyiapkan gorengan kesukaan mereka bertiga. Arman hanya mengangguk sambil tersenyum. "Iya, dia itu memang cerewet tapi menyenangkan." Rania tidak pernah menaruh curiga sedikitpun. Baginya, dua orang yang ia sayangi, suami dan sahabat, saling akrab adalah hal yang wajar. Justru ia merasa beruntung karena bisa berbagi kebahagiaan dengan keduanya sekaligus. Hari-hari berlalu dengan damai. Sesekali ada pertengkaran kecil antara Rania dan Arman. Biasanya hanya soal hal sepele, seperti siapa yang lupa menutup pintu kulkas atau menghabiskan sabun mandi. Namun semua itu cepat reda karena mereka punya kebiasaan saling meminta maaf sebelum tidur. "Tidak boleh ada yang dibawa sampai besok," kata Arman suatu kali, dan Rania mengingatnya baik-baik. Ibu Rania juga sering berkunjung. Ia tinggal tidak terlalu jauh, hanya butuh setengah jam perjalanan dengan angkot. Sosok ibu menjadi teladan bagi Rania dalam menjalani rumah tangga. Dari ibunya ia belajar bahwa cinta bukan sekadar kata-kata manis, tapi juga kesabaran panjang.
Kunci rumah tangga itu ada di hati istri. Kalau kamu bahagia, rumahmu juga akan bahagia, begitu pesan ibunya. Dan Rania berusaha memegang teguh nasihat itu. Arman, meski kadang keras kepala, sebenarnya cukup bertanggung jawab. Ia jarang membiarkan Rania kekurangan. Setiap awal bulan, ia selalu menyerahkan sebagian gajinya untuk kebutuhan rumah tangga, lalu menyisakan sedikit untuk dirinya. "Aku tahu kamu lebih pandai mengatur uang," katanya. Kalimat sederhana itu membuat Rania merasa dihargai. Bahkan, ketika teman-teman Arman sering bercerita soal gaya hidup mewah atau liburan ke luar negeri, Arman tidak pernah terlihat iri. "Aku bahagia dengan apa yang kita punya sekarang," ujarnya suatu malam. Rania mengangguk setuju, merasa hidupnya sudah lebih dari cukup. Di tengah kebersamaan itu, Rania sering membayangkan masa depan. Ia ingin suatu hari memiliki anak, melihat Arman menggendong bayi, dan mereka bertiga berjalan-jalan di taman. Namun untuk saat ini, ia memilih menikmati apa yang ada. "Semua akan datang pada waktunya," katanya kepada Maya. Maya biasanya merespons dengan candaan. "Kalau nanti kamu punya anak, jangan lupa aku jadi tante favoritnya." Mereka berdua tertawa lepas, dan Rania percaya hidupnya sudah sangat lengkap. Suami yang penyayang, sahabat yang setia, dan keluarga yang mendukung. Namun di balik semua itu, ada hal kecil yang tak pernah benar-benar disadari Rania. Setiap kali Maya datang, ia sering memperhatikan Arman dengan tatapan tertentu. Bagi Rania, itu hanya kebetulan atau bentuk keakraban. Ia terlalu sibuk merasa bahagia hingga tidak pernah membayangkan kemungkinan lain. Hari-hari terus berjalan dalam pola yang sama. Pagi dengan sarapan hangat, sore dengan teh di teras, malam dengan obrolan ringan sebelum tidur. Sesekali mereka bertiga, Rania, Arman, dan Maya, bahkan pergi makan malam bersama. Orang-orang yang melihat pasti mengira mereka keluarga kecil yang bahagia. Rania tidak pernah menyangka bahwa semua kebahagiaan itu suatu hari akan berubah. Ia tidak tahu bahwa senyum manis yang sering ia lihat dari dua orang terdekatnya menyimpan rahasia yang perlahan tumbuh. Baginya, saat itu yang ada hanyalah keyakinan bahwa hidupnya sempurna. Malam itu, sebelum tidur, Rania menatap wajah Arman yang terlelap. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Semoga kita selalu begini selamanya." Ia tidak tahu, doa yang terdengar begitu sederhana itu akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Rania selalu percaya bahwa kebiasaan kecil adalah penanda dari cinta yang besar. Karena itu, ia hafal setiap rutinitas Arman. Suaminya berangkat kerja pukul 7 pagi, pulang biasanya sekitar pukul 5 sore, dan selalu sempat mampir membeli roti kesukaan Rania di perjalanan pulang. Hal-hal kecil itu sudah menjadi bagian dari harmoni rumah tangga mereka. Namun belakangan, ada sesuatu yang berubah. Awalnya kecil sekali, nyaris tak terlihat. Arman mulai pulang sedikit lebih malam. Kalau biasanya pukul 5 sudah tiba, kini jam 7 pun belum tentu ada di rumah. Ia memberi alasan ada rapat mendadak, pekerjaan tambahan, atau teman kantor yang mengajak makan malam. Rania mencoba memahami. Ia tahu, dunia kerja kadang memang tidak bisa diprediksi. Tetapi perubahan itu tidak berhenti di situ. Arman juga jadi lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika dulu, setiba di rumah, ia meletakkan ponsel di meja begitu saja. Sekarang ia selalu membawanya kemanapun. Bahkan ke kamar mandi sekalipun. Rania sempat menggodanya. "Kamu sekarang lebih sayang sama ponsel daripada sama aku, ya?" Arman hanya tertawa kecil, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rania tidak langsung curiga. Ia percaya pada suaminya. Baginya, rasa curiga justru bisa merusak rumah tangga. Ia memilih untuk menepis pikiran negatif, meski hatinya mulai merasa ada jarak yang tidak terlihat. Di saat yang hampir bersamaan, Maya juga semakin sering datang ke rumah. Tidak ada yang aneh sebenarnya, karena Maya memang sudah biasa berkunjung. Tapi kali ini berbeda. Ia sering datang tanpa memberi kabar dulu. Kadang sore, kadang malam, bahkan sesekali siang saat Arman masih di kantor.
Rania tentu senang, karena baginya Maya adalah sahabat terbaik. Mereka bisa mengobrol panjang tentang apa saja. Namun yang membuatnya heran, Maya terlihat semakin akrab dengan Arman. Ketika Arman pulang, Maya tidak buru-buru pamit. Ia malah ikut duduk di ruang tamu, ikut nimbrung dalam obrolan ringan. Kadang mereka bertiga tertawa bersama, tetapi di balik tawa itu, Rania mulai menangkap sesuatu yang aneh. Tatapan Arman pada Maya terasa lebih lama dari biasanya. Ia mencoba menepis. Mungkin aku yang terlalu sensitif, batinnya. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Rania yang menunggu di ruang tamu mulai gelisah. Saat pintu terbuka, Arman masuk dengan wajah letih. "Maaf, rapatnya panjang sekali," katanya sambil meletakkan tas. Rania hanya mengangguk. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi menahan diri. Ia takut pertanyaannya terdengar seperti tuduhan. Yang membuatnya semakin bingung, beberapa menit kemudian Maya mengirim pesan. "Aku baru pulang nih, tadi mampir ke kafe dekat kantor. Lain kali kita ke sana, Ran. Tempatnya enak." Sekilas, tidak ada yang salah. Tapi entah mengapa, dada Rania terasa sesak. Kafe yang Maya sebutkan ternyata dekat dengan kantor Arman. Kebetulan saja, mungkin, pikirnya sambil mencoba meyakinkan diri. Hari-hari berikutnya, bayangan retak itu makin terasa. Arman sering terlihat gelisah saat menerima telepon. Kalau dulu ia dengan santai menerima panggilan di ruang tamu, sekarang ia memilih menjauh, kadang masuk ke kamar atau keluar rumah sebentar. Saat Rania bertanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu singkat, "Klien kantor." Rania masih mencoba percaya. Ia tidak ingin buru-buru menuduh. Baginya, menuduh tanpa bukti sama saja dengan melukai dirinya sendiri. Namun ia tidak bisa membohongi perasaan. Ada keganjilan yang terus mengusik. Sementara itu, Maya semakin sering mengajak Rania keluar. Kadang berbelanja, kadang hanya sekadar makan siang. Anehnya, topik yang Maya angkat seringkali berhubungan dengan hubungan suami istri. "Ran, kalau misalnya suamimu ada kesibukan di luar rumah, kamu marah nggak?" tanya Maya suatu siang di sebuah restoran kecil. Pertanyaan itu membuat Rania terdiam. "Tergantung kesibukannya apa," jawabnya hati-hati. Maya tersenyum samar. "Ya, namanya laki-laki. Kadang ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Yang penting kan kita bisa tetap percaya." Rania mengangguk, meski hatinya bertanya-tanya. Mengapa Maya tiba-tiba membicarakan hal itu? Sejak kapan sahabatnya tertarik membahas tentang kesibukan seorang suami? Rania pulang dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba mengusir kecurigaan yang mulai tumbuh. "Aku nggak boleh berpikiran jelek. Ini cuma perasaan saja," katanya pada diri sendiri. Tapi semakin hari, semakin banyak tanda yang membuatnya resah. Arman mulai jarang bercanda. Kalau dulu mereka bisa tertawa hanya karena hal-hal sepele, kini suasana rumah sering hening. Rania merasa seperti berbicara dengan orang asing. Suatu sore, Rania menyiapkan teh manis seperti biasa. Ia ingin mengulang kebiasaan duduk bersama di teras. Namun saat ia ajak, Arman menolak. "Capek banget, Ran. Aku mau istirahat aja di kamar." Rania menatap punggung suaminya yang berjalan menjauh. Ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Kebiasaan kecil yang dulu mereka jaga perlahan hilang. Malamnya, Rania merenung di kamar. Ia teringat ucapan ibunya, kunci rumah tangga ada di hati istri. Tapi bagaimana menjaga kunci itu kalau ia merasa pintu yang lain mulai terbuka tanpa sepengetahuannya? Ia mencoba tidur, tapi pikirannya tak tenang. Bayangan Maya yang semakin sering datang, Arman yang semakin sering pulang terlambat, ponsel yang selalu dijaga ketat. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Di tengah kegelisahan itu, Rania menatap langit-langit kamar. Ia berbisik pelan, "Semoga ini hanya pikiranku saja. Semoga aku salah." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang tidak lagi sama.
Keharmonisan yang dulu ia banggakan perlahan berubah menjadi bayangan retak. Dan retakan kecil, bila dibiarkan, bisa menjadi pecahan yang lebih besar. Rania percaya bahwa setiap rumah tangga pasti diuji. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa ujiannya datang dalam bentuk yang begitu samar. Tanda-tanda kecil yang sulit diabaikan, tetapi juga sulit dibuktikan. Pagi itu, Arman terburu-buru berangkat kerja. Ia bahkan tidak sempat sarapan, hanya meneguk kopi lalu pamit dengan alasan ada meeting mendadak. Rania menatap punggung suaminya yang keluar dengan langkah cepat, merasa ada sesuatu yang aneh. Ia membereskan meja makan, lalu ketika hendak merapikan jaket Arman yang tertinggal di sofa, ia mencium aroma asing. Parfum. Bukan parfum Arman. Bukan pula parfum yang biasa ia pakai. Aroma itu lembut, manis, dan terasa feminin. Rania mendadak terdiam. Jaket itu jelas baru dipakai Arman semalam. Lalu dari mana aroma itu berasal? Ah, mungkin hanya kebetulan. Bisa saja dari rekan kerja perempuan yang duduk dekatnya. Batinnya mencoba menenangkan diri. Tetapi hati kecilnya menolak. Itu bukan kebetulan yang biasa. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Rania makin bertambah. Suatu sore, ia sedang membersihkan mobil Arman. Saat mengangkat botol minum di jok belakang, ia menemukan sesuatu. Tisu bekas dengan bekas lipstik samar. Warna merah muda pucat. Rania tertegun. Ia menatap benda kecil itu lama sekali. Rasanya seperti ditikam, meski ia masih berusaha menyangkal. Mungkin tisu teman kantor yang ikut menumpang, pikirnya. Tetapi mengapa lipstik? Dan mengapa di mobil Arman? Ia mencoba tidak gegabah. Ia simpan tisu itu di laci meja riasnya, seolah butuh bukti nyata agar dirinya tidak lagi dianggap hanya berprasangka. Kecurigaan semakin kuat ketika ia melihat cara Arman menatap Maya. Suatu malam, Maya datang ke rumah seperti biasa. Mereka duduk bertiga di ruang tamu, berbincang tentang film yang baru dirilis. Rania menyuguhkan teh dan gorengan. Saat kembali dari dapur, ia memergoki tatapan Arman yang berbeda. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Tatapan itu tidak biasa. Ada sesuatu di baliknya, seperti rahasia yang sedang disembunyikan. Rania mencoba tersenyum, berpura-pura tidak melihat. Tetapi hatinya hancur. Mengapa harus Maya? Bisiknya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Rania tanpa sengaja menemukan ponsel Arman tergeletak di meja. Biasanya, Arman selalu membawa ponselnya kemanapun. Rania sempat ragu. Ia bukan tipe istri yang suka mengutak-atik barang pribadi suaminya. Tetapi kali ini, rasa ingin tahunya begitu kuat. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar. Tidak ada pesan. Kotak masuk kosong. Begitu juga dengan aplikasi chat. Semua tampak bersih. Terlalu bersih. Seperti sengaja dihapus. Rania memejamkan mata. Ia tahu, suaminya tidak mungkin tiba-tiba rajin menghapus semua pesan kalau tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, akhir-akhir ini kok sering pulang malam? Banyak pekerjaannya?" Arman menatapnya cepat, lalu tersenyum tipis. "Iya, Ran. Lagi banyak proyek. Kamu jangan khawatir, ya." Jawaban itu terdengar terlalu sederhana, terlalu rapi, seolah sudah disiapkan. Rania mengangguk pelan, meski hatinya menolak percaya. Keesokan harinya, Maya datang lagi. Kali ini ia membawa kue kesukaan Rania. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa seperti biasa. Tetapi bagi Rania, suasana itu berbeda. Setiap kata Maya terdengar asing. Bahkan senyumnya terasa menyakitkan. "Aku kayaknya sering banget kesini, ya? Jangan bosan, Ran," ucap Maya sambil terkekeh. "Mana mungkin aku bosan," jawab Rania dengan suara yang ia paksakan terdengar ramah. Namun di dalam hatinya, kata-kata itu terasa pahit. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah Maya datang karena benar-benar merindukan sahabatnya, atau ada alasan lain yang tidak pernah ia bayangkan? Malam itu, Rania tidak bisa tidur.
Ia teringat satu demi satu tanda yang sudah ia temukan. Parfum asing di jaket Arman, tisu berlipstik di mobil, ponsel yang selalu kosong, tatapan aneh antara Arman dan Maya. Semuanya seperti potongan puzzle yang membentuk gambar yang menakutkan. Namun ia masih berusaha menyangkal. Ia masih berharap bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Ia mencintai Arman terlalu dalam, dan mempercayai Maya terlalu tulus. Rasanya mustahil dua orang terdekatnya mengkhianatinya sekaligus. Rania memeluk bantalnya erat-erat. Ia berdoa dalam hati, "Tuhan, kalau memang hanya prasangkaku, tolong jauhkan pikiran buruk ini. Tapi kalau memang ada kebenaran di baliknya, beri aku kekuatan untuk menerimanya." Pagi berikutnya, Rania duduk bersama ibunya di teras rumah sang ibu. Ia bercerita sedikit, meski tidak sampai menyebut nama Maya. "Bu, kalau seorang istri merasa ada yang berubah dari suaminya, apa itu wajar?" Ibunya menatapnya lama. "Perubahan itu biasa. Tapi kalau hatimu merasa gelisah, jangan abaikan. Kadang hati lebih jujur daripada pikiran." Kalimat itu menancap dalam di hati Rania. Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan, tetapi juga dengan tekad untuk lebih peka terhadap tanda-tanda. Hari-hari selanjutnya, ia mulai memperhatikan setiap detail. Gerak-gerik Arman, cara Maya berbicara, bahkan nada suara mereka saat bercanda. Dan semakin ia memperhatikan, semakin jelas isyarat itu terlihat. Rania tahu, badai besar sedang menunggu. Retakan kecil yang dulu ia rasakan kini semakin nyata. Ia tidak tahu kapan akan pecah, tapi ia bisa merasakannya. Pengkhianatan itu sudah semakin dekat. Hari itu, Rania tidak merencanakan apapun. Ia hanya berniat pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Udara pagi terasa biasa saja. Matahari bersinar seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Namun kadang, hidup punya cara mengejutkan tanpa aba-aba. Setelah berbelanja, Rania melewati sebuah kafe kecil di dekat kantor Arman. Biasanya ia jarang lewat situ, tetapi hari itu ia ingin mencoba jalan pintas. Ketika mobilnya melambat karena lampu merah, pandangannya tanpa sengaja tertuju ke jendela kaca kafe itu. Di sanalah ia melihatnya. Arman duduk di pojok, mengenakan kemeja biru muda yang dikenalnya baik. Di depannya, seorang perempuan dengan rambut panjang, mengenakan blus putih. Rania sempat berpikir itu hanya rekan kerja. Namun detik berikutnya, perempuan itu menoleh, dan wajahnya terlihat jelas. Maya. Darah Rania seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar di atas setir. Ia ingin meyakinkan diri bahwa yang dilihatnya hanyalah kebetulan. Tapi tatapan Arman pada Maya, senyuman Maya pada Arman, serta cara tangan mereka bersentuhan di atas meja, semuanya terlalu jelas untuk dibantah. Lampu hijau menyala. Mobil di belakangnya membunyikan klakson. Rania tersadar, buru-buru menginjak gas, tapi kepalanya kosong. Jalanan yang biasanya ia hafal terasa asing. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai rumah lagi. Setibanya di rumah, Rania duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Hatinya seperti dirobek. Ia merasa kehilangan dua orang sekaligus, suami yang ia cintai dan sahabat yang ia percayai. Air matanya jatuh tanpa henti, tapi suara tangisnya nyaris tak terdengar. Sore harinya, Arman pulang. Rania mencoba bersikap biasa. Ia ingin mendengar penjelasan langsung. "Mas, kamu tadi siang ke kafe?" tanyanya pelan. Arman menatapnya cepat, lalu mengangguk. "Iya, ada meeting sama klien." Rania merasakan perih luar biasa. "Sama Maya?" Arman terdiam. Wajahnya kaku, lalu ia mencoba tersenyum tipis. Kebetulan dia ada juga di sana. "Kenapa, Ran?" Hati Rania semakin hancur. Kebetulan? Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keduanya saling menatap penuh rahasia. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berusaha,
Semakin jelas gambar itu muncul di kepalanya. Arman dan Maya duduk berdua di kafe, tertawa seolah dunia hanya milik mereka. Keesokan harinya, Rania tidak sengaja mendengar suara dari ruang tamu. Ia baru keluar dari kamar ketika melihat Arman berbicara di telepon. Suaranya pelan, seolah takut didengar. "Aku juga kangen." "Iya, besok kita ketemu lagi." Rania menutup mulutnya dengan tangan. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ia tidak perlu lagi menebak kepada siapa Arman berbicara. Hari berikutnya, Rania akhirnya menyaksikan segalanya dengan mata kepala sendiri. Ia berniat menyusul Arman ke kantor untuk memberi kejutan makan siang. Dengan semangat yang masih ia paksakan, ia membawa bekal kesukaan suaminya. Namun ketika sampai di parkiran kantor, langkahnya terhenti. Di kejauhan, ia melihat Arman keluar dari gedung bersama Maya. Mereka tidak sadar ada Rania yang mengintai dari balik mobil. Arman berjalan di samping Maya, wajahnya tampak begitu hangat. Tangan Arman meraih lengan Maya dengan lembut, lalu mereka tertawa bersama. Dan yang paling menusuk hati Rania, Arman menunduk, lalu mencium kening Maya seolah perempuan itu adalah seseorang yang sangat berharga baginya. Rania terhuyung. Bekal yang ia bawa jatuh ke lantai, isinya berantakan. Ia tidak peduli. Air matanya mengalir deras. Dunia yang ia jaga selama ini runtuh seketika. Ia ingin berlari, ingin berteriak, ingin menanyakan langsung. Namun kakinya lemas. Ia hanya bisa berdiri kaku, menatap pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Dalam sekejap, seluruh keyakinan Rania hancur. Ia kehilangan bukan hanya suami, tapi juga sahabat yang selama ini ia anggap saudara. Dua orang terdekatnya, yang selalu ia banggakan, ternyata menusuk dari belakang. Malam itu, Rania menangis di pangkuan ibunya. Ia bercerita dengan suara terbata, seolah kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Sang ibu hanya mengelus rambutnya, membiarkan air mata putrinya membasahi baju. "Bu, kenapa harus Maya? Kenapa harus dia?" Tangis Rania pecah. Ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi suaranya tetap lembut. "Nak, kadang kita tidak bisa memilih siapa yang akan melukai kita. Yang bisa kita pilih hanyalah bagaimana kita bertahan setelah luka itu." Rania memeluk ibunya lebih erat. Ia tidak tahu bagaimana caranya bertahan. Yang ia tahu, hatinya sudah robek tak berbentuk. Hari-hari setelah itu, Rania menjalani hidup seperti bayangan. Ia masih menjalankan rutinitas, memasak, membersihkan rumah, tapi tanpa jiwa. Senyumnya hilang, matanya selalu sembab. Setiap kali Arman pulang, ia hanya menatap sekilas, lalu masuk ke kamar tanpa bicara. Arman mencoba bersikap biasa, seolah tidak ada yang berubah. Tetapi bagi Rania, semuanya sudah berubah. Ia tidak bisa lagi melihat suaminya dengan cara yang sama. Ia tidak bisa lagi memandang Maya tanpa merasa ditusuk. Hatinya penuh dengan luka yang terbuka lebar. Luka itu tidak bisa ditutup dengan kata maaf, tidak bisa diobati dengan alasan apapun. Luka itu nyata, dalam, dan menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah kebenaran itu terungkap adalah masa paling berat dalam hidup Rania. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan arah di tengah jalan. Tubuhnya ada, tapi jiwanya seolah tertinggal di tempat kejadian saat ia melihat Arman mencium kening Maya. Sejak hari itu, semua terasa asing. Pagi yang biasanya penuh dengan kesibukan kini hanya dilalui dengan diam. Rania tidak lagi bersemangat menyiapkan sarapan. Beberapa kali ia hanya membuat teh panas, lalu duduk di meja makan tanpa menyentuhnya. Arman tetap berangkat kerja seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. Rania tidak tahu apakah Arman pura-pura atau memang merasa semuanya baik-baik saja. Setiap kali pintu rumah terbuka dan Arman pulang, hati Rania kembali perih. Ia melihat sosok yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, tapi kini hanya membawa luka. Lebih menyakitkan lagi, Arman tidak pernah menyebut Maya di hadapannya. Seakan-akan jika nama itu tidak diucapkan, maka tidak ada yang terjadi. Di malam-malam sunyi, Rania menangis sendirian. Ia merasa hancur, kecewa,
dan marah pada saat bersamaan. "Kenapa harus aku, Tuhan?" bisiknya sambil menutup wajah dengan bantal. Ia tidak hanya kehilangan suami, tapi juga sahabat. Itu yang paling sulit ia terima. Maya adalah orang yang paling ia percaya setelah ibunya. Mereka tumbuh bersama, saling berbagi rahasia, saling menguatkan. Namun semua itu runtuh dalam sekejap. Rania merasa seperti hidupnya adalah sandiwara, dan Maya adalah pemeran yang diam-diam menunggu waktu untuk merebut panggung utama. Satu-satunya tempat Rania bisa berpegangan adalah ibunya. Ketika tangisnya terlalu berat, ia datang ke rumah sang ibu. Duduk di ruang tamu kecil dengan sofa tua, ia bercerita tanpa henti, meski kata-katanya sering terputus oleh Ishak. "Bu, aku tidak sanggup. Rasanya seperti semua yang aku bangun hancur begitu saja. Aku sudah jaga rumah tangga ini. Aku sudah percaya penuh pada mereka. Tapi sekarang, semuanya hilang." Ibunya mendengarkan dengan sabar. Perempuan tua itu tidak langsung memberi nasihat panjang, hanya menggenggam tangan anaknya dengan erat. "Nak, aku tahu rasanya sakit. Tapi kamu tidak boleh tenggelam dalam luka. Hidupmu tidak berhenti hanya karena dikhianati." Rania menatap ibunya dengan mata basah. "Tapi aku sudah kehilangan semuanya, Bu. Suamiku, sahabatku, mereka menusuk dari belakang. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Ibunya mengelus rambutnya perlahan. "Kamu masih punya dirimu sendiri, Ran. Itu yang paling penting. Jangan biarkan luka mereka membuatmu lupa siapa dirimu. Kamu perempuan kuat. Kamu pernah menghadapi banyak hal sebelum menikah, dan kamu mampu melewati semuanya. Sekarang pun kamu akan mampu, asal kamu tidak menyerah." Kata-kata itu seperti obat. Tidak menyembuhkan seketika, tapi membuat Rania bisa bernapas sedikit lebih lega. Ia mulai menyadari bahwa meski ia merasa sendirian, ada orang yang tetap setia di sisinya, ibunya. Namun rasa sakit itu tetap datang seperti gelombang. Kadang ia bisa menahan, kadang ia kembali terhanyut. Suatu malam, ia melihat Arman tertidur di sampingnya. Wajah suaminya tampak tenang, seolah tidak membawa beban apapun. Rania ingin membangunkannya, ingin menjerit dan menuntut jawaban. Tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa berbisik pelan. "Mengapa, Mas? Mengapa harus Maya? Apa aku tidak cukup bagimu?" Tidak ada jawaban. Hanya bunyi kipas angin yang berputar di langit-langit kamar. Di siang hari, Rania mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan rumah. Ia membersihkan lemari, mengepel lantai, bahkan menata ulang dapur. Tapi setiap benda yang disentuh selalu mengingatkannya pada Arman. Piring yang biasa mereka gunakan bersama, kursi teras tempat mereka minum teh sore, bahkan jaket Arman yang masih tergantung di gantungan. Semuanya berubah menjadi pengingat pahit. Di tengah kepedihannya, Rania juga merasa marah pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini ia terlalu percaya? Apakah ia yang salah karena tidak peka sejak awal? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya semakin lelah. Suatu sore, ibunya datang ke rumah. Melihat keadaan Rania yang lesu, ia mengajaknya duduk di teras. "Ran, aku tahu kamu sedang hancur. Tapi jangan biarkan hancurnya hatimu menghancurkan hidupmu juga. Kamu masih muda. Kamu masih punya masa depan." Rania menunduk, air matanya kembali jatuh. "Tapi bagaimana, Bu? Aku tidak tahu harus apa. Setiap kali aku mencoba tegar, bayangan mereka berdua selalu muncul. Aku seperti dipermainkan." Ibunya menghela napas. "Nak, duka itu wajar. Kamu manusia, bukan batu. Menangislah kalau memang ingin menangis. Tapi setelah itu, kamu harus bangkit. Ingat, hidupmu bukan hanya tentang Arman atau Maya. Hidupmu tentang dirimu juga. Tentang bagaimana kamu bisa berdiri meski jatuh berkali-kali." Rania memeluk ibunya erat-erat. Dalam pelukan itu, ia merasa sedikit lebih kuat. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, "Aku mungkin sedang hancur. Tapi aku tidak boleh selamanya hancur.
Aku harus belajar berdiri lagi, meski kakiku gemetar. Karena kalau bukan aku yang menyelamatkan diriku, siapa lagi? Tulisan itu menjadi pengingat kecil. Setiap kali ia hampir terjatuh dalam kesedihan, ia membuka catatan itu dan membacanya ulang. Hari-hari berikutnya, Rania mulai belajar menerima kenyataan. Ia tidak langsung bangkit, tetapi setidaknya ia berusaha berdiri. Ia masih sering menangis, masih sering teringat, tapi ia juga mulai belajar bahwa luka tidak bisa dihapus sekaligus. Luka harus dilalui sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menjadi bekas yang tidak lagi menyakitkan. Dan di tengah pertarungan batin itu, Rania tahu satu hal, ia tidak bisa selamanya terjebak dalam duka. Ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan bertahan demi pernikahan yang sudah retak, atau memilih pergi demi harga dirinya? Pertanyaan itu belum bisa ia jawab. Tapi ia tahu, waktunya akan segera tiba. Hari itu rumah terasa sepi, seolah udara pun enggan bergerak. Rania duduk di ruang tamu dengan wajah tenang namun matanya menyimpan badai. Arman baru pulang kerja, melepas sepatu dengan langkah berat. Ia seperti tahu ada sesuatu yang akan pecah. Kita perlu bicara, Mas. Suara Rania terdengar datar. Arman menoleh, lalu mengangguk. Mereka duduk berhadapan. Untuk sesaat hanya jam dinding yang terdengar berdetak. Aku sudah tahu semuanya, ucap Rania, menatap lurus. Aku lihat sendiri Mas sama Maya. Jadi jangan ada alasan lagi. Arman menunduk. Bahunya turun naik menahan napas. Ran, aku hilaf. Aku nggak pernah berniat bikin kamu sakit. Rania menahan perih yang menyayat. Tapi nyatanya Mas sudah bikin aku sakit. Aku kehilangan suami sekaligus sahabatku. Dua orang yang paling aku percaya. Arman berusaha menggenggam tangan Rania, tapi ia menarik diri. Aku janji akan berubah, Ran. Aku akan jauhi Maya. Aku akan tebus semua salahku. Tolong kasih aku kesempatan. Air mata Rania jatuh, tapi bukan lagi karena lemah. Kesempatan itu sudah hilang, Mas. Aku nggak bisa lagi hidup dalam bayangan kebohongan. Aku ingin jadi satu-satunya, bukan pilihan kedua. Hening panjang menyelimuti mereka. Arman menunduk, wajahnya penuh sesal, tapi juga kebingungan. Kalau aku kehilangan kamu, aku kehilangan segalanya. Rania menarik napas panjang. Justru itu, Mas. Kamu nggak pernah sadar kalau selama ini aku sudah kasih segalanya. Tapi Mas memilih menghancurkannya. Hari itu, meski berat, keputusan diambil. Rania tahu hidupnya akan berubah. Namun ia juga tahu, bertahan dalam luka bukanlah pilihan. Hari-hari setelah perceraian terasa panjang. Rumah yang dulu penuh suara langkah Arman kini hanya sunyi. Ada rasa kehilangan, ada kekosongan. Tapi di balik semua itu, ada juga sedikit kelegaan. Rania melewati malam-malam dengan tangisan. Tapi tangis itu berbeda. Bukan lagi karena merasa terjebak, melainkan karena sedang belajar melepaskan. Ibunya selalu hadir. Nak, hidupmu tidak berakhir di sini, ucap ibunya suatu malam. Perceraian bukan kutukan. Itu bisa jadi pintu ke arah yang lebih baik. Rania menatap wajah ibunya yang keriput namun penuh keteguhan. Dari sana ia belajar bahwa hidup selalu memberi pilihan, tenggelam atau berenang. Ia mulai mencoba mengisi hari-harinya. Ia membaca buku-buku motivasi, menulis catatan harian, dan kembali membantu usaha kecil ibunya di rumah. Dari sana, Rania menemukan kembali kepercayaan diri yang dulu hilang. Beberapa rekan kerja mulai mendekat. Ada yang mengajaknya makan siang, ada yang sekadar mengirim pesan semangat. Hal-hal kecil itu menjadi obat. Rania sadar, dunia tidak benar-benar meninggalkannya. Masih banyak orang baik yang peduli. Namun tentu saja, ada kalanya luka itu kambuh. Saat melihat pasangan lain tertawa bersama, Rania merasa dadanya sesak. Kenapa aku? Pikirnya. Tapi cepat ia menepis pikiran itu. Ia tidak ingin hidup dalam rasa iri. Perlahan,
Rania belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada siapa yang berada di sampingnya, tapi pada bagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Ia bukan lagi perempuan yang sama. Ia sedang tumbuh menjadi lebih kuat. Setahun berlalu. Rania kini tinggal di rumah kontrakan kecil yang ia hiasi dengan tanaman hijau. Ada bunga kertas yang merambat di pagar. Ada pot kaktus di jendela. Rumah itu sederhana, tapi penuh kehidupan baru. Suatu sore, kabar mengejutkan datang. Maya meninggalkan Arman. Ia pergi begitu saja setelah bosan. Rania hanya mendengar cerita itu dari seorang teman lama. Katanya, Maya memang sejak dulu menyimpan iri pada Rania. Iri pada kebahagiaan sederhana yang Rania miliki. Semua kedekatannya dengan Arman hanyalah permainan. Arman pun hancur. Ia datang suatu malam, berdiri di depan pintu Rania. Wajahnya kusut, tubuhnya kurus. "Ran, maafkan aku. Semua salahku. Aku kehilangan segalanya tanpa kamu." Rania menatapnya dengan hati yang sudah berbeda. Dulu ia mungkin akan luluh, tapi kini tidak lagi. "Mas, aku sudah maafkan kamu. Tapi aku nggak bisa kembali. Luka ini sudah terlalu dalam. Aku sudah memilih jalan sendiri." Arman terdiam, air matanya jatuh. Rania menutup pintu dengan tenang. Ia tidak marah, tidak dendam, hanya lega. Hari-hari berikutnya, Rania berjalan lebih tegak. Ia kembali bekerja, menulis, dan sesekali berbagi kisahnya di forum daring. Banyak perempuan merasa terinspirasi. Ia merasa hidupnya punya makna baru. Suatu sore, saat pulang dari pasar, ia hampir jatuh karena tersandung batu. Seorang pria asing yang kebetulan lewat cepat menolongnya. Rania kaget, tapi lalu tersenyum. "Bu, hati-hati. Jalannya agak rusak," kata pria itu ramah. Rania menatapnya sekilas. Ada sesuatu di wajahnya yang familiar. Ingatannya melayang pada kejadian lama. Seorang pria yang pernah menolongnya ketika hujan deras, bertahun-tahun lalu. Pria itu tersenyum lagi. "Kita pernah bertemu, kan?" Rania terdiam, lalu ikut tersenyum. Hatinya bergetar, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Hari itu ia pulang dengan langkah ringan. Ia tahu, hidup tidak selalu tentang kehilangan. Kadang, di balik akhir yang menyakitkan, ada awal baru yang menunggu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania benar-benar percaya bahwa masa depan masih menyimpan cahaya.